Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa sallama tasliman mazida. Wa ba'du, ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kepada kita, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita, baik untuk kehidupan dunia kita ataupun untuk akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk kepada Kitabul Adab, bab atau perkara-perkara yang berkaitan dengan adab. Apa itu adab? Adab itu dikatakan sebagai akhlak yang seseorang itu harus berhias dengannya. Artinya adab itu kalau dibaca gampangnya, adab itu aturan. Kalau bahasa Jawanya unggah-ungguh. Ada yang orang Jawa lah, itu bahasa setengah halus itu ya, kalau unggah-ungguh gitu ya. Tata kerama kalau bahasa kita. Nah, ini adab. Dan Islam adalah agama adab. Karena dalam Islam itu semua perkara dijelaskan tentang adab-adabnya. Bahkan bukan hanya perkara-perkara besar, perkara kecil. Perkara kecil seperti orang buang air kecil, itu ada adabnya. Artinya hal kecil seperti itu. Yang lebih kecil lagi daripada buang air kecil, membuang hingus itu ada adabnya. Masya Allah. Tidak ada agama yang sampai sedetail itu. Jangan bicara yang tinggi-tinggi, yang kecil-kecil diatur oleh Allah Subhanahu wa taala adabnya. Oleh Nabi SAW ditunjukkan adab-adabnya. Maka untuk perkara yang besar tentu adab-adab itu juga ada. Bahkan di dalam Al-Quran surat-surat yang bercerita tentang adab. Bahkan ada surat khusus yang menjelaskan tentang adab. Adab kepada Allah, adab kepada Rasul, adab kepada sesama, adab kepada dirinya, adab kepada musuh. Bahkan itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu surat dalam Al-Quran. Surat apa itu, Pak? Ada yang tahu suratnya? Ayo, kayak apa ini? Surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat itu surat adab. Adab kepada Allah, adab kepada Rasul, adab kepada sesama mukmin, adab kepada bahkan kepada dirinya, bahkan adab kepada musuh. Seperti apa kita beradab kepada musuh? Kalau agama lain namanya musuh itu tidak ada adabnya. Kayak si Netanyahu ini tadi, ya kan? Tidak punya adab dia. Mau bayi, mau anak kecil, mau perempuan, mau apa, dibunuhnya semua. Tidak beradab. Tapi kalau Islam itu punya adab. Ini ketinggian agama Islam. Dan adab ini begitu ditekankan di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adab yang akan kita bahas di pertemuan ini dalam kitab Riyadhus Shalihin adalah Babul Haya'i wa Fadlih wal hathi ala takhalluq bih, ala takhalluqi bihi, bab tentang malu dan keutamaan malu serta anjuran bagi kita ini untuk bersifat pemalu. Apa itu malu? Malu itu kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala adalah sifat yang mendorong seseorang untuk meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Itu malu namanya. Kalau ada sifat yang tidak baik, dia tidak ingin mengerjakan, kata Imam An-Nawawi, dia itu punya sifat malu. Ini kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan malu itu harus menjadi sifat, harus menjadi perhiasan seorang mukmin. Karena malu ini adalah salah satu sifat daripada sifat Allah. Allah itu pemalu. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah itu maha pemalu.
Tapi dia maha dermawan, kata Nabi SAW. Yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadaihi ayyaruddahuma sifra. Allah itu malu kalau sampai ada seorang hamba yang mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyaruddahuma sifra. Akan Allah kembalikan dalam keadaan kosong, tidak. Setiap orang ketika mengangkat tangannya, kata Nabi SAW, maka ketika tangan itu turun pada saat dia berdoa, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kepada orang-orang yang berdoa. Itu pemalunya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi SAW dan seluruh Nabi itu mereka punya rasa malu. Atau orang-orang yang bersifat pemalu. Dan malu ketika dikatakan sebagai sebuah adab yang bagus, adab yang harus dimiliki oleh seorang mukmin, maka Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan malu itu ada dua. Malu yang pertama adalah malu yang tabi'i. Tabi'i itu bawaan orangnya. Memang orangnya pemalu, ya kan? Nah, kalau orang punya sifat pemalu, kadang-kadang kita ini Pak mencela orang yang seperti ini. Wah, apa sih ini supan, itu supan, haur semunyaan supan, ya kan? Padahal kalau orang sudah punya sifat pemalu, itu karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau pemalu itu sudah diberikan karunia, salah satu sifat daripada sifat Nabi SAW. Dikaruniakan kepada dirinya tanpa dia memintanya. Artinya sudah dijadikan oleh Allah sebagai orang yang pemalu. Itu karunia. Maksudnya pemalu di sini pemalu yang wajar Pak lah. Bukan ada orang yang minder. Minder itu bukan pemalu. Itu gangguan jiwanya kalau orang yang minder, orang yang apa? Minder itu bahasa Banjarnya Pak. Yang model rendah diri, nah itu bukan, itu kejiwaan. Tapi yang dimaksud di sini malu, itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Malu yang kedua, kata Imam Ibnu Rajab, adalah malu karena dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang malu karena mengenal Allah ini, maka dia akan berusaha untuk selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melanggar apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan malu kepada Allah. Sebagai contohnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini Dzunurain ini kalau dia berkata, saya ini malu kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dalam satu hari saya tidak membaca Al-Qur'an. Bayangkan. Membaca Al-Qur'an hukumnya sunnah bukan wajib. Sunnah yang ditekankan. Sudah seharusnya seseorang membaca Al-Qur'an. Kita hari ini kalau telat baca Al-Qur'an ya biasa, Pak. Iya, kalau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dia mengatakan, saya malu kepada Allah kalau sampai saya dalam satu hari saya tidak membaca Al-Qur'an. Makanya ayat-ayat tentang bacaan Qur'annya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ketika malam mereka membaca Al-Qur'an, ya kan? Menginginkan akhirat dan takut kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Ibnu Abbas, itu Utsman bin Affan. Bahkan tidak jarang Utsman bin Affan ini menghatamkan Al-Qur'an dalam satu rakaat setelah sholat Isya sampai nanti menjelang subuh. Dia berdiri untuk menghatamkan Al-Qur'an dalam satu rakaat witir. Ini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Makanya ketika dia begitu malu kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat itu malu kepada Utsman. Tidak ada orang yang malaikat malu kecuali Utsman bin Affan. Sampai suatu hari Nabi SAW itu pernah di rumahnya duduk sambil selonjor. Paha Nabi ini sedikit terbuka atau betis Nabi ini sedikit terbuka. Kainnya terbuka. Kelihatan betisnya. Dan ini diperhatikan oleh Ibunda Aisyah. Lalu masuklah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi tetap dalam keadaan seperti itu. Kemudian masuk lagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi pun tetap dalam keadaan seperti itu. Ketika datang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi itu langsung menutupi kakinya dan bersikapnya lain. Ditutupi betis beliau yang terbuka tadi. Hal ini rupanya diperhatikan oleh Ibunda Aisyah. Lalu Ibunda Aisyah pun bertanya, wahai Rasulullah, tadi ketika Abu Bakar masuk, Anda biarkan saja betis Anda terbuka.
Ketika Umar masuk, Anda biarkan saja betis Anda terbuka. Tapi ketika Utsman masuk, Anda langsung menutupi betis Anda. Kenapa wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW malu. Mengatakan, aku malu kepada orang yang para malaikat itu malu kepadanya. Ini sifat yang utama. Sifat malu karena mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika orang itu sudah punya sifat malu yang pertama misalnya sudah ada, maka untuk menjadikan malu karena mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala ini dengan belajar. Kalau kita misalnya malu tabi'iyahnya, malu bawaannya sedikit ya, kalau artinya kada pemalu, orang yang tidak pemalu, maka malu yang paling utama adalah malu karena mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan itu manusia akan terjaga daripada berbuat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berkaitan dengan malu. Dan Nabi SAW mengatakan bahwasanya malu itu bagian dari iman. Mau lihat imannya seseorang itu seperti apa ya? Lihat malunya salah satunya. Suatu hari Nabi SAW pernah marra ala rajulin minal ansar wa huwa ya'idhu akhahu fil haya. Nabi itu melewati seorang ansor. Orang ansor ini sedang menasehati saudaranya agar malu, agar punya sifat malu. Maka Nabi SAW mengatakan, da'hu fa innal haya'a minal iman. Biarkan dia, kata Nabi SAW. Karena malu itu sebagian daripada iman. Apa hikmah yang bisa diambil daripada ini, Pak? Orang itu kalau memang imannya benar, orang itu kalau memang imannya sahih, imannya itu jujur di dalam hatinya, maka insya Allah dia akan punya rasa malu. Dia akan punya sifat malu, itu akan dia miliki. Dengan sebab apa? Dengan sebab imannya yang menyuruhnya untuk menjadi orang yang pemalu. Ini yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya yang namanya malu itu pasti ada pada diri orang-orang yang punya iman dengan iman yang benar. Dan Nabi juga mengatakan bahwasanya kalau orang itu pemalu, hari ini kalau orang mengatakan, oh kalau orang pemalu itu nanti tidak bisa berkembang, kalau orang pemalu itu nanti seperti ini, kan seperti itu kalau Pak. Kalau orang pemalu susah untuk bergaul, kalau orang pemalu nanti jadi, pokoknya hal-hal jelek akan ditempelkan kepada orang yang pemalu. Kita disuruh tidak jadi pemalu seperti orang-orang kafir, orang-orang fasik yang tidak punya malu itu, Pak. Dengan pakaiannya tidak malu, dengan pergaulannya, perempuan gabung dengan laki-laki, perempuan dipegang laki-laki, laki-laki dipegang-pegang perempuan. Mereka tidak malu. Padahal Nabi SAW tidak mengatakan seperti itu. Kita ini disuruh jadi orang pemalu dalam urusan pelanggaran syariat. Yang wanita lebih lagi ditekankan untuk menjadi pemalu, karena wanita itu perhiasan, wanita itu diistimewakan di dalam Islam. Tidak boleh yang namanya wanita itu sembarangan kemana-mana. Tidak boleh wanita-wanita itu dipegang oleh siapapun dengan semena-mena. Tidak boleh, karena mereka itu nilainya mahal. Nabi SAW menyuruh mereka untuk jadi orang-orang yang pemalu. Rasul SAW mengatakan, qala Rasul al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Orang yang punya malu, sifat malu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Artinya orang yang pemalu pasti dia akan baik. Yang ngomong Nabi bukan saya. Kata Nabi, orang itu kalau punya sifat pemalu pasti yang datang pada dirinya semuanya kebaikan. Tidak akan ada kejelekan pada orang-orang yang punya sifat malu. Karena imannya yang menjadikan dia itu menjadi orang yang malu. Nabi juga mengatakan, al-haya'u khairun kulluh, kata Nabi SAW. Malu itu semuanya adalah kebaikan. Artinya tidak ada kejelekan pada malu. Semua, kata Nabi, itu isinya adalah kebaikan. Maka ketika kita melihat yang seperti ini, hendaklah seorang mukmin, seorang muslim itu mewujudkan yang namanya sifat malu itu pada dirinya. Malu dalam segala perkara, Pak, yang tidak sesuai. Ya kan? Malu dalam segala urusan. Misalnya di undangan misalnya, ya, kalau melihat kambing banyak terus ditumpang-tumpang piringnya, ya kan? Harusnya malu dia dengan yang seperti ini. Malu. Kenapa malu? Ya karena tidak sesuai dengan yang seperti ini. Ujar yang berdagang kambing, kalau disuruh nukar daging kambing alasannya kolesterol lawan darah tinggi. Ya kalau nukar kambing kah?
anak kolesterol, lawan darah tinggi. Tapi kalau sudah kambingnya di akikah, pina betumpang 3 kada darah tinggi, kada kolesterol juga, ya kalau jujur kada Gus? Nah Gus tertawa ya. Nah ini malu, yang seperti ini ada contoh kecil. Contoh kecil itu dalam urusan malu, contoh kecil. Artinya ada sifat malu bagi diri kita. Malu apa? Malu kalau sampai tuan rumahnya malu makanannya kada cukup. Makanannya sekalinya kurang 2 piring. Sekalinya kita yang menyikatnya 3 piring. Cakap kita kada menyikat 3 piring cukup, ampun orang. Ya kan? Malu kita dengan orang ini supaya orang ini juga tidak terkena rasa malu. Nah, ini salah satu kebaikan-kebaikan daripada malu. Tapi Rasul SAW juga mengatakan dalam satu wasiatnya, ketika orang yang sudah dinasehati dengan rasa malu itu tidak mau jadi pemalu. Kalau orang sudah tidak mau malu, tidak mau menjaga rasa malunya, biasanya apa yang dikerjakan, Pak? Hah? Kenapa? Tidak, bukan maksiatnya maksudnya, maksiat lain lagi. Kalau orang sudah tidak punya rasa malu, itu dia akan menggawe apa saja akan dia lakukan. Semaunya dia, ya semaunya dia. Dan Nabi SAW juga sudah mengingatkan seperti ini. Kata Rasulullah SAW, Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, ya kan? Sesungguhnya yang didapati manusia itu yang ada pada perkataan nabi-nabi yang dulu, kata Nabi SAW. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya rasa malu, maka lakukan semuanya, kata Rasulullah SAW. Semua saja kamu lakukan. Dan nanti memang orang yang tidak punya rasa malu ini nanti, Pak. Karena malu itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Malu itu sedikit demi sedikit akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti pada akhir zaman orang sudah tidak punya rasa malu lagi. Orang sudah menjadi seperti binatang. Mereka dikatakan oleh Nabi SAW akan berzina di jalan-jalan dengan ditonton oleh orang banyak. Mereka tidak malu. Pian pernah melihat kucing itu kalau hendak kawin terus bersembunyi dulu? Kadada, hendak di padang stadion misalnya, kadada masalah. Seperti binatang sudah manusia ini, tidak punya sedikit pun rasa malu. Itu kata Rasulullah SAW. Dan Nabi mengingatkan, kalau kamu sudah tidak punya rasa malu, fasna' ma syi'ta. Lakukan apa saja yang kamu mau, silahkan kamu lakukan. Makanya orang-orang yang ahli maksiat yang akhirnya tidak malu bohong, tidak malu korupsi, tidak malu macam-macam, tidak ada malunya mereka ini. Bahkan kita melihat yang sudah ketangkap tangan lawan KPK, ya kan, ditangkap tangan ini korupsi, nerima sogok dan segala macam, ditangkap tangan. Artinya ini sudah malingnya tertangkap bujuran. Sudah tertangkap tangan ini, Pak, masih cari pengacara untuk membela diri. Ya ini tidak punya rasa malu orang seperti ini. Makanya kata Nabi, kalau tidak punya rasa malu, fasna' ma syi'ta. Kerjakan apa saja yang engkau mau. Silahkan, kata Nabi SAW. Karena tidak akan ada kebaikan yang kalian dapatkan ketika kalian menghilangkan rasa malu pada diri-diri kalian. Dan sifat malu ini bukan hanya terus disuruh malu terus, Pak. Malu itu ada batasnya. Apa batasnya malu? Batasnya malu itu tidak boleh malu pada perkara-perkara yang memang dia perkara itu benar. Tidak boleh malu pada urusan-urusan yang hak. Kalau malu pada urusan yang seperti itu tidak boleh. Ada orang melakukan kemaksiatan, istri kita, anak kita melakukan dosa, melakukan kemaksiatan kepada Allah. Tagur, Bang, supan seorang menagur bini supan. Salah ini bukan malu namanya. Bodoh itu namanya, bukan malu. Malu bukan seperti itu. Karena Nabi SAW ini menunjukkan sifat malu itu seperti apa. Nabi ini pemalunya luar biasa, Pak. Kalau dalam urusan-urusan yang lain, disebutkan dalam hadis, karena Rasulullah SAW asyadda hayaan minal adhra fi hidriha. Nabi itu lebih pemalu daripada perawan yang dipengit. Ya kan, perawan yang dipengit itu pemalunya luar biasa. Itu perawan zaman dulu, Pak. Kalau perawan zaman sekarang kalau ada malu-malu juga, ya kan? Perawan zaman dulu itu kalau namanya perawan itu luar biasa malunya. Perawan pingitan itu lebih
Nabi itu lebih malu daripada perawan pingitan. Fa idza ra'a syai'an yakrahuhu 'arafnahu fi wajhih. Nabi itu kalau mau menunjukkan tidak senang atau senang itu cuma terlihat dari wajahnya saja. Tidak gampang-gampang beliau itu untuk ngomong. Ketika perkara-perkara yang hal-hal yang tidak disukai oleh beliau, lalu beliau itu malu. Seperti contohnya ketika Nabi SAW itu baru menikah. Lalu Anas bin Malik diperintahkan, wahai Anas, kamu panggil orang-orang untuk azumah, untuk beracaraan di rumah Nabi SAW. Lalu Anas ini panggil orang. Ibunya Anas, Ummu Sulaim, itu ngasih makanan 1 talam. Dikasih 1 talam. Terus Anas disuruh kalau kayak itu panggil orang-orang, undangi orang-orang dari Nabi SAW. Anas ini rupanya bin Malik radhiyallahu anhu ini rupanya mengundang orang, kada beringat. Sekitar 300 orang dipanggil oleh Anas bin Malik dengan makanan cuma satu nampan. Datang orang 300. Lalu Nabi SAW melihat, disuruh duduknya ngelompok-ngelompok, halakoh-halakoh, hilkotan, duduknya ngelompok-ngelompok. Lalu makanan itu didoakan oleh Nabi SAW, baru kemudian dibagi oleh Anas bin Malik. Dan karena mukjizat Nabi SAW, cukup makanan itu. Setelah bubuhannya makanan kenyang dan semuanya, sebagian sahabat ini tidak mau pulang, ngobrol aja di rumahnya Nabi SAW. Ini kan Nabi baru kawin, baru menikah, kok ditunggui lawan sahabat-sahabat ini tadi. Nabi kelihatan dari wajahnya malu untuk menegur mereka ini, ya kan? Untuk menegur orang-orang ini supaya lakasi sudah bulikan apa di rumah Nabi. Wong ini malam pengantinnya Rasulullah SAW. Cepat saja pulang. Nabi tidak tega mau ngomong seperti itu. Tapi terlihat di wajahnya. Orang-orang yang dekat dengan Nabi akan tahu bahwasanya Nabi ini tidak senang dengan keadaan ini. Tapi Nabi tidak mau ngomong. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang menegur para sahabat yang ngumpul-ngumpul tadi. Apakah ini berlaku cuma di rumahnya Nabi? Tidak, di rumahnya siapa saja. Kalau sudah malam pengantin, pian diundang lawan kekawanan, ya kalau sudah ya jangan diajak ngobrol sampai jam 1 malam. Biarinya ngobrol lawan bininya, pian bulikan berataan, gak usah nunggui di rumah orang. Nah, itu adab yang diajarkan dalam Islam. Nah, seperti itu. Nabi ini begitu pemalu, kata sahabat ini tadi, seperti lebih daripada perawan yang sedang dipengit. Tapi malunya Nabi SAW tidak berlaku dalam urusan kebenaran. Dalam urusan syariat kita tidak boleh malu seperti tadi. Kalau memang anaknya salah, istrinya salah, tidak boleh malu. Tidak boleh malu dalam urusan yang seperti itu. Atau tidak boleh malu dalam urusan bertanya tentang urusan agama. Tidak boleh malu. Kadang-kadang para wanita itu malu untuk tanya kepada gurunya, tanya kepada laki-laki tentang masalah-masalah kewanitaan yang dia alami. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Ibunda Aisyah itu mengatakan, Ni'man nisa'ul ansar. Sebaik-baiknya perempuan itu adalah perempuan Ansor yang mereka itu lam yamna'hunnal haya ay yatafaqqahna fid din. Mereka itu tidak pernah malu untuk belajar agama. Orang Ansor belajar agama, mereka itu tidak malu. Jadi tanya masalah agama, masalah-masalah yang kewanitaan, masalah-masalah yang sensitif, urusan wanita, orang Ansor itu tidak mau malu, tanya langsung kepada Nabi SAW. Bahkan kadang-kadang Nabi itu mau ngomong agak susah. Seperti orang haid, lalu dibersihkan kata Nabi SAW. Setelah dibersihkan kata Nabi, lalu ambilkan qutn atau ambilkan kapas kata Nabi, dan berilah minyak wangi lalu letakkan kata Rasulullah. Orang ini bertanya, diletakkan di mana wahai Rasul? Ya letakkan kata Nabi. Diletakkan di mana wahai Rasul? Kata orang ini tadi. Sampai wanita Ansor ini tadi ditarik oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ditarik oleh Aisyah dan dikatakan kepadanya, Nabi itu sopan anak menyambat kayak itu. Masa ikam gak ada tahu anak diletakkan di mana? Ya letakkan di tempat keluarnya darah itu di mana? Ini Ibunda Aisyah yang memberi tahu. Nabi SAW malu mau ngomong seperti itu. Karena yang nggak mungkin lah, orang ini harusnya sudah tahu ya kalau yang keluar darah kotornya di mana, yang harus dikasih wangi-wangian yang di mana. Ya ini salah satu model daripada orang Ansor berkaitan dengan rasa malu. Contoh lain lagi orang Ansor.
Ketika Ma'is bin Malik radhiyallahu anhu, dia datang kepada Nabi dan mengaku, "Ya Rasulullah, saya sudah berzina." Sama Nabi tidak dihiraukan. Besoknya datang lagi, "Ya Rasulullah, saya sudah berzina." Nabi tidak menghiraukan lagi kepada Ma'is ini tadi. Hari ketiga dia datang, "Ya Rasulullah, saya sudah berzina. Tahirni ya Rasulullah, bersihkan saya, hukum saya, rajam saya wahai Nabi," kata si Ma'is ini tadi. Nabi pun tetap tidak menghiraukan. Sampai hari keempat, Nabi tidak menghiraukan supaya Ma'is itu pergi saja. Sembunyikan itu dan tobatlah, kata maksudnya Nabi. Kada usah datang-datang hendak minta dirajam, kada usah. Tobat saja, insya Allah Allah akan mengampuni. Tapi Ma'is tidak tahan untuk tidak ditegakkan hukum kepada dirinya. Lalu hari keempat, Ma'is datang lagi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya telah berzina, minta ditegakkan hukum kepada saya." Lalu Nabi SAW bertanya kepadanya, "Abika junun, kamu gila ya wahai Ma'is?" Kegilaan nih kami nih, jar Nabi SAW. Terus Ma'is mengatakan, "Tidak wahai Rasulullah, saya sehat walafiat." "Atadri maz zina? Tahukah engkau apa itu zina?" kata Nabi SAW. "Zina itu apa?" kata Nabi. "Ngertikah engkau zina itu?" Qala na'am, az-zina an ya'tiya ar-rajulu minal mar'ati haraman ma ya'ti ar-rajulu min zaujatihi halalan. Saya tahu wahai Rasulullah, zina itu laki-laki mendatangi wanita yang haram bagi dirinya dan dia melakukan sesuatu seperti kepada wanita yang halal pada dirinya. Nabi menanyakan seperti ini kalau saja Ma'is itu tidak ngerti tentang masalah zina. Karena ada sahabat yang cuma melihat perempuan mandi terus dibilang zina. Takut dia dosanya seperti dosanya orang zina seperti itu. Tidak. Nabi menjelaskan seperti itu, Ma'is mengatakan seperti itu kepada si Ma'is, sahabat yang bernama Ma'is ini tadi. Setelah dijelaskan oleh Ma'is ini seperti ini, Nabi masih mengutus orang ke rumahnya Ma'is. Datangi ke rumahnya Ma'is, takuni keluarganya. "Ma'is ini ada apa ini?" kata Nabi SAW. Barangkali otaknya kacau atau habis makan buah kecubung lah mungkin kalau di Indonesia ini. Ya, buah apa ya? Kayak durian halus-halus itu apa? Buah viral itu. Ya. Mabuk bujuran kalau makan itu. Iyalah. Makan itu, ditanya ke keluarganya dan ternyata Ma'is dalam keadaan sehat walafiat. Akhirnya ditegakkanlah hukum rajam kepada Ma'is. Apa intinya? Ma'is tidak malu mengatakan bahwasanya dirinya zina. Dia lebih malu kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia itu berbuat zina. Dia tidak malu kepada manusia karena zina harus dirajam, itu hak. Ma'is tidak malu kepada manusia berkaitan dengan urusan hak, tapi dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dalam hidupnya dia menanggung dosa zina dan belum pernah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malu karena mengenal Allah dan itu sifatnya orang-orang Ansor. Yang terakhir berkaitan dengan malu ini adalah hadis tentang Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq." Wahai Rasul, sesungguhnya Allah itu tidak pernah malu dalam masalah kebenaran. Iya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar. Hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat? Apakah wanita itu perlu mandi junub kalau dia itu bermimpi? Apakah kalau wanita mimpi itu dia perlu mandi? Kata Ummu Sulaim. Maka Nabi mengatakan, "Na'am, idza hiya ra'atil ma'." Benar kata Nabi, kalau dia melihat air yang keluar dari kemaluannya, maka wanita itu pun wajib untuk mandi. Bertanya seperti ini kan bentuk keberanian, Pak. Bebinian betakun lawan laki-laki, urusannya urusan organ kewanitaan. Ini perlu keberanian. Kalau tidak berani, waduh, susah. Dan saya juga pernah dulu ngajar fikih wanita. Ini setengah mati Pak kalau ngajar nih Pak. Sampai saya ngomong kepada ibu-ibu ini, "Ibu-ibu yang tahu masalah ini banyak loh Bu, tapi yang berani ngomong itu cuma sedikit." Karena bicara tentang urusan kewanitaan semuanyaan Pak. Sampai jar orang-orangnya, "Pian kok tahu benar Ustaz masalah-masalah kewanitaan." Sampai kayak bebinian kita ini Pak. Iya kan? Ya tidak, saya bilang, saya tanya kepada wanita, seperti ini kayak apa, seperti ini kayak apa, seperti ini kayak apa. Tanya kepada wanita, baca di dalam buku-buku tentang masalah kewanitaan, akhirnya kita jadi paham. Tapi kalau waktu menjelaskan, apalagi ibu-ibunya itu betakunnya pina, ibu-ibu ini kan
Ras terkuat di bumi ini ujar Om Yusan kan kalau betakon kan, waduh pertanyaannya kan gawat-gawat ini Pak pertanyaannya Pak. Bikin kepala pusing kalau mereka tanyain. Nah ini pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Masya Allah, ini berkaitan, tapi karena ini sesuatu yang benar, ini sesuatu yang harus disampaikan, maka tidak boleh kita malu dalam masalah itu. Tapi dalam masalah-masalah yang lain, semua muslim, semua muslimah, mukminin, mukminah, semuanya harus punya rasa malu. Mewujudkan rasa malu itu dalam hidupnya, dalam kesehariannya, dalam pergaulannya, harus punya rasa malu. Supaya, makanya orang-orang ketika turun ayat, Nabi Allah mengatakan, qul lil ya ayyuhan nabiyyu qul lil ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakan kepada istrimu, kepada anak-anakmu, kepada perempuan-perempuan muslimah, yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Disuruh mereka itu mengulurkan jilbab mereka. Kenapa seperti itu? Karena dulu di zaman jahiliyah itu belum ada perintah jilbab antara budak dengan orang-orang budak dan orang-orang biasa, wanita-wanita nakal, wanita-wanita yang tidak punya aturan dengan muslimah itu susah untuk dibedakan. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang iseng itu kalau melihat wanita selalu digoda. Nah, wanita-wanita muslimah ini merasa risih, dirinya digoda oleh orang-orang tidak benar tadi, merasa risih. Dia merasa tidak enak, wanita-wanita muslimah ini terganggu dirinya kalau digoda oleh wanita orang-orang yang iseng tadi. Maka turunlah ayat, Allah menyuruh mereka pakai jilbab, Allah menyuruh mereka menutupi badan mereka ini dengan jilbab untuk apa? Supaya orang-orang yang mau berbuat jelek kepada mereka, orang-orang yang mau iseng kepada mereka itu tahu bahwasanya wanita kalau modelnya seperti ini wanita pemalu. Seperti itu Pak. Jadi kalau ada wanita sudah pakai jilbab besar, pakai cadar mungkin atau pakai apakah burkok lah yang dipakai, tapi ada bayi sisupan, itu salah pakaian sebetulnya Pak. Ya kan? Salah bajunya itu. Karena baju itu tadi untuk menunjukkan bahwasanya ini loh wanita muslimah. Mereka ini punya rasa malu yang tinggi dan tidak senang ketika mereka itu diiseng-isengi oleh laki. Ini sebab turunnya ayat tadi seperti itu. Nah ini kira-kira yang berkaitan dengan rasa malu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita perasaan yang seperti ini, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti illa bi khair. Al haya'u khairun kulluh. Haya itu atau malu itu adalah seluruhnya, kata Nabi, isinya adalah kebaikan. Aqulu qouli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.